Jadi tinggal kita ketok aja pakai palu kayak gini, ntar dia otomatis keluar. Dan enaknya pakai kunci tracker ini bisa ngebuka baut tanam apapun ya, semua ukuran bisa dibuka sama dia gitu ya. Tiba-tiba nanti langsung ketarik tuh. Jadi si trackernya itu otomatis narik ya. Tuh lihat ya, bearingnya langsung otomatis narik secara rata. Oke guys, hari ini saya mau ganti gearbox motor saya satu set, dan ini luar biasa memakan biaya banyak banget. Nah, kalian udah tahu kan kenapa harus diganti? Karena ini kemasukan air. Jadi buat motornya itu si oli gardannya udah berubah jadi susu kayak gini. Ini tuh antara oli gardan kecampur air dan kekocok terus menerus gitu ya. Dan ini yang ngebuat perubahan warna di oli gardannya. Sebenarnya masalah sepele, cuman di sini aja sih. Si ininya itu nggak saya masukin ya, alias nggak saya selipin ke tempat semulanya gitu. Ini sepele banget, tapi bisa ngebuat kalian nanti borot uang lah, atau keluar uang banyak gitu ya. Btw video ini bakal panjang banget ya, ini bakal panjang banget, jadi kalian harus sabar mengikuti step by stepnya. Gimana caranya ngeganti gearbox set motor Vario Karbu kalian gitu ya. Dan ini juga harus kalian perhatikan kalau si karet hawa ini tuh, atau selang hawa ya, ini tuh harus diselipin di sini guys. Asli ini kalau misalnya nggak kepasang sesuai sama tempatnya, ya efeknya kayak gitu ya. Banyak orang yang meremehkan selang dari hawa buat oli gardan ini gitu ya. Jadi ini juga memang udah harus ganti. Ntar saya tunjukin kerusakannya udah sampai mana gitu ya. Nah, spelengnya itu udah parah banget ya. Jadi kalau kita giniin, ini ada suara klak klak klak, dan ini udah jauh banget spelengnya gitu ya. Bisa kalian lihat tuh, suaranya udah parah banget gitu ya. Jadi ini memang harus ganti tuh. Kelihatan ya? Ini namanya kalau di dunia mekanik namanya speleng guys. Jadi antara gap gear dan si gear yang lainnya itu udah parah gitu ya. Karena udah kemakan usia juga ya. Ini dari 2010 nggak diganti si gearboxnya ya. Udah kita buka aja. Di sini udah saya bukain semua baut-bautnya. Sorry banget kalau prosesnya cepet, soalnya kalau misalnya saya roll terus menerus ini videonya jadi lama. Dan ini olinya juga masih bagus ya. Ini saya menggunakan oli transmisi mobil dari Shell. Ini kelihatan masih bagus karena baru juga 2 bulan gitu ya. 2 bulan yang lalu saya ganti oli gardannya gitu ya. Oke, di sini tinggal kita buka aja untuk bagian rumah dari kampas remnya ya. Nah, ini kita tarik aja karena udah saya bukain bautnya semuanya. Nah, ini dia guys penampakannya. Bisa kalian lihat ya. Ini ya, kalau misalnya selangnya udah dipasang lagi ke tempatnya ya otomatis nggak akan ada sisa airnya gitu ya. Karena memang apa ya, si gearbox ini sangat sensitif banget. Jadi kalau misalnya kalau ada satu yang rusak, itu kalau digantinya ya jangan satu part aja gitu. Kalau bisa kalian ganti semua partnya. Nah, ini kelihatan kalau si bearingnya juga udah pada kena ya. Jadi jangan dibiarin gitu ya. Kalau bisa mah ya kalian nabung dulu lah, jangan dibeli cicil. Jadi nabung dulu, terus beli satu-satu. Nah, kalau udah kekumpul semua baru kalian pasang satu set, biar si umurnya itu semuanya rata gitu ya, nggak ada yang rusaknya itu ini tuh nggak ada lah. Jadi kalau saya sih ini nabung dulu guys. Ini kurang lebih saya ngumpulin uang sampai 4 bulan, terus saya beli satu set gearbox ini, dan namanya Vario Karbu. Bukan Vario Karbu, kalau misalnya nyari spare partnya itu nggak gampang ya, karena memang motor matic Honda yang lawas itu susah nyari si spare partnya. Dan ini juga padahal aspulinya baru saya ganti, ini baru saya ganti 9 bulan yang lalu, tapi ya udahlah sekarang saya ganti aja. Jadi buat kalian yang ingin beli gearbox bekas saya juga boleh, karena ini nggak terlalu parah sih kalau menurut saya. Maksudnya dari aspulinya juga masih bagus, jadi kita saya jual murah kalau si gear-gearnya itu masih bisa kepake gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini saya ketok aja si aspulinya. Ingat kalau ngetoknya itu pelan-pelan ya. Ini juga saya karena masih bagus, masih sayang, jadi saya tutupin pakai lap ya. Jadi tinggal kita ketok aja pakai palu kayak gini, ntar dia otomatis keluar. Nah, kayak gini guys. Jadi gampang sih kalau ngebuka aspulnya, tinggal kita ketok aja gitu ya. Dan ini aspulnya juga masih bagus ya, masih mantap karena belum 1 tahun. Jadi buat kalian yang ingin mau bayarin aspuli bekas saya, ya boleh aja, nanti tinggal kalian komen aja atau DM ke Instagram GW88 guys.
Oke, selanjutnya kita bukain bearing-bearingnya juga dan kita ganti seal-sealnya ya. Ini juga bukanya saya menggunakan tracker grip on yang full set ini ya. Jadi saya nggak menggunakan tracker yang ada corongnya tuh, karena yang itu menurut saya kurang bagus. Dan ini saya menggunakan grip on, tracker grip on ini buat khusus bearing tanam ini mantap ini. Harganya juga memang agak lumayan, cuman secara fitur dan secara ketahanan ini lebih kuat. Percaya sama saya, karena yang sebelumnya juga udah saya jual sih. Jadi buat pemakaiannya gampang, tinggal kita ketok aja kayak gini. Kenapa diketok bang? Karena kan ini masih baru ya. Jadi si mata trackernya harus kita ketok dulu biar masuk ke dalam bearingnya. Dan ini juga pilihannya banyak banget, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran yang terbesar gitu ya. By the way, ini saya bukanya sore hari, jadi video ini bakal sampai larut malam. Jadi ini nih, buat pemasangan matanya harus kita kencengin lagi, ditahan juga sama kunci pas, dan kita kencingin sama kunci ring atau kunci sok kayak gini ya. Ini memastikan kalau si tahanan buat si trackernya itu bener-bener ngebuka dan bisa narik bearingnya secara maksimal. Kalau yang tracker grip on yang corong, menurut saya ketahanan dari mata si trackernya itu kurang bagus gitu ya. Makanya saya nggak ngerekomenin gitu ya untuk bukanya pakai tracker yang corong itu. Udah tinggal kita pasang aja di sini. Buat body trackernya kita pasangin ke sini, dan ini tinggal ditahan aja gitu ya. Dan ini juga bisa kita atur disesuaikan dengan posisinya. Terus juga buat posisinya kalian cari yang rata ya, jadi jangan yang bergelombang atau gimana. Jadi diusahakan cari yang rata, karena kalau nggak rata itu nanti susah ngebukanya. Nah ini saya berhubung di pinggir-pinggir rumah bearingnya itu rata, jadi ya saya tempelin ke situ. Nah di sini ternyata ada kesalahannya guys, ketika saya ngebuka ya, ternyata bautnya itu harus ada yang kita copot satu, soalnya kalau nggak dicopot satu malah ngekunci dan keras gitu ya. Nah bautnya itu saya buka satu guys, jadi yang posisi bagian di sana ya. Nah ini pokoknya bautnya buka satu aja, jadi nanti saya tahannya itu pakai mata kunci L, dan saya pakai pipa juga ya, pipa untuk nahannya biar nanti ngebukanya lebih gampang gitu ya. Jadi sebetulnya itu aja sih, padahal itu posisinya udah mau kebuka karena tadi saya salah dan ngebuka baut satu lagi ya, bukan baut ya, mur gitu ya, mur satu lagi. Jadi malah susah kebuka gitu ya, karena dia itu malah ngunci. Nah kalau dibuka murnya ternyata pergerakannya lebih fleksibel dan bahkan lebih enteng. Nah ini tinggal kita tarik aja kayak gini sama kunci pas gitu ya. Ini pelan-pelan aja, jangan rusuh dan jangan dikejar waktu ya, santai aja, soalnya takutnya nanti malah ngerusak. Karena ini kan posisinya neken ya, neken ke gearbox cover CVT-nya, takutnya nanti malah jebol gitu. Tapi setahu saya kalau pelepasannya itu prosesnya itu kalian nyantai gitu ya, itu nggak akan ngebuat rusak gitu ya. Karena memang si kunci tracker grip on ini tuh bagus banget. Di sini saya bawa lampu dulu karena posisi dari kamera dari sini gelap ya, walaupun ini udah pakai lensa yang bukaannya gede gitu ya, tetap aja gelap guys. Duh, copot lagi. Oke, tinggal kita buka aja karena ini mungkin tinggal sedikit lagi, bisa kalian lihat ya. Ini tinggal mungkin hanya beberapa putaran lagi juga ini udah kebuka gitu ya. Dan enaknya pakai kunci tracker ini bisa ngebuka baut tanam apapun ya, semua ukuran bisa dibuka sama dia gitu ya. Udah tinggal gini nanti posisinya. Nah itu ya, ini sesuai apa ya, si mata grip on yang ini bagus kunci yang ini ketimbang yang corong gitu ya. Nah buat ngelepasnya tinggal kita pukul-pukul aja pakai mata sok. Ini saya bekas bukan mata sok, ini bekas gagah ngesok ya. Kita buka aja pukul-pukul kayak gini karena posisinya itu dia ngejepit ya. Ini bekas laharnya, ini lahar yang udah kena. Dan kita buka lagi yang satu laginya, ini ada ukuran yang sedangnya. Jadi kalian tinggal kalau ngebuka tinggal disesuaikan, sebetulnya bagus banget ini kuncinya, tinggal sesuaikan dengan ukuran bearing lubangnya itu segimana gitu ya. Dan kalau buat pembukaannya sama prosesnya, tadi tinggal saya ketok-ketok, terus juga nanti saya kencengin lagi sama kunci ring dan kunci sok gitu ya. Ini tinggal kita tarik. Nah ini kalau posisi bautnya tadi, bukan baut ya, posisi murnya udah dilepas mah ternyata enak guys ngebukanya, ketimbang kalau kalian si murnya itu dipasang semuanya gitu. Kelihatannya ada suara tak 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 tuh ya. Tuh gampang ini kalau
si murnya dilepas. Jadi buat orang yang belum tahu, nanti beli tracker ini si murnya itu harus dilepas satu gitu ya. Nanti saya cantumin buat link trackernya di deskripsi. Ini kita buka juga bearing yang ada di gearbox satu laginya, dan di sini juga harus dikencengin lagi sama kunci pas dan kunci Inggris, karena ini biar bener-bener si mata trackernya itu neken ke bagian ini ya, sampai posisinya itu ngebuka gitu ya, sampai ngejepit si bagian bearingnya lah. Oke, nah pasangin trackernya, dan ini juga menurut saya nggak sampai 5 menit untuk ngebuka si bearing tanam ini. Kan banyak orang yang dielas, yang di dagor-dagor, jangan sih, saya itu tidak rekomen, apalagi dielas sampai ngerusak. Ini juga enak gitu ya, kalau punya kunci-kunci yang sesuai dengan peruntukannya, ketika kita melakukan pembongkaran jadi nyaman gitu guys. Tuh ya, ini gampang banget ngebukanya, bisa kalian lihat tuh, bisa kebuka dengan sempurna tanpa digedor, dipukul-pukul. Nah terakhir di sini saya mau ngebuka bearing CVT, dan ini kayaknya udah bagus, udah jelek gitu ya. Dan ini saya ngebukanya pakai mata kunci tang snap ring dari Hyoshi Tool. Jadi ini tinggal kita trik aja kayak gini. Buat kalian yang ingin cari mata atau misalnya kunci snap ring dari Hyoshi, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Itu kuncinya bagus banget guys. Terus juga di sini tinggal kita tarik kayak tadi aja, karena memang si tracker ini bener-bener bisa ngebuka semua ukuran bearing, mau yang ring bearingnya kecil, gede, ini bisa kita buka guys. Dan ini saya nggak menemukan kesusahan sama sekali gitu ya. Mungkin cuman butuh kesabaran ekstra aja, karena kan ini ngebukanya nggak bisa pakai impact. Nah ini kedengaran suara tak, berarti ini udah mau kebuka gitu ya. Menurut saya ini rekomen sih buat kalian yang punya bengkel, atau misalnya pengen buka-buka motor di rumah ya gitu ya. Ini cocok banget kalian untuk memiliki kunci tracker dari Grip-On ini. Ini walaupun saya nggak disponsori sama Grip-On ya, karena memang video reviewnya juga saya waktu itu juga bilangnya beli, karena memang beli gitu ya. Karena memang saya butuh banget untuk membuka gearbox motor saya gitu ya. Oke, tinggal kita buka aja, ini memang butuh kesabaran ekstra gitu ya. Oke, ini dia mau kebuka. Sebentar lagi ini kebuka ya. Jadi ini butuh kesabaran tuh kan, alhasil kebuka. Ini yang ngebuat suara berisik juga sih, karena memang si bearingnya udah lihat udah karatan juga, dan si ring kuningannya juga udah agak somplak ya. Jadi ngebuat pergerakan puli di CVT itu jadi nggak balance lagi gitu ya. Oke, ini udah beres. Terus nah ini part-part yang udah saya buka. Ini mulai dari gearbox setnya, terus juga gear-gearnya sama si bearing-bearingnya. Dan ini bearing-bearing yang bakal saya pasangin, ini bearing pusatnya. Jadi nanti kalian tinggal ikutin aja, tinggal videonya pause aja gitu ya kalau kalian pengen tahu kode bearing yang saya pakai itu. Nah ini bearingnya saya pakai ori. Sebetulnya saya pengen pakai dari Faito atau TDR, cuman dari Faito harganya mahal, udah saya pakai yang ori aja. Nanti buat link pembelian semua full set gearbox saya cantumkan juga di deskripsi, jadi biar kalian gak nanya-nanya. Ingat, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Oke, paling ini juga ada aspulinya. Ini aspulinya juga baru saya beli, jadi nanti yang di aspul ini tinggal kita ambil yang snap ringnya aja gitu ya. Saya juga nyari-nyari sih snap ring buat aspuli Poriocarbo, ternyata susah. Jadi ya udahlah, saya cabut aja dari aspuli sebelumnya. Di sini juga kunci snap ringnya saya menggunakan dari Hyoshi Tool. Ini enak banget, kuncinya presisi dan bahannya bagus. Oke, ini klipnya udah kebuka, dan di sini saya mau nge-spill ke kalian. Inilah spare part baru sayanya ya. Nah ini buat gearnya. Ya, ini juga nanti juga saya cantumkan katalog Hondanya buat kalian yang ingin cari spare part Poriocarbo cuman bingung kodenya apa. Ntar saya cantumkan link katalognya biar kalian bisa download dan bisa kalian print di rumah gitu ya. Ini baru, dan kalau kalian spill, maksudnya kalau saya spill harganya ke kalian, lumayan sini harganya saya bisa nyampe 500.000 lebih, bahkan hampir 1 jutaan ini saya untuk ganti gearbox set untuk Poriocarbo. Ini semuanya ori dari Ahas ya, jadi bukan KW-KW, bukan aspal, bukan ini, karena saya belinya langsung ke Ahasnya.
saya keliling Bandung, Cimahi, bahkan mau sampai ke Garut ini nyari untuk si gearbox set buat Vario Karbu. Nah, tapi ketika saya cari ternyata di toko online ada, di toko IM Parts kalau nggak salah, dan di beberapa toko juga yang jual ori ternyata ada juga gitu ya. Oke, ini juga buat, ini namanya self counter ya kalau saya nggak salah gitu ya namanya itu. Ini ya tuh namanya itu, ya benar self counter ya, self counter 12T. Ini self counter adalah gear yang kecil gitu ya. Dan tadi juga namanya gear konvensional, dan ini yang paling susah dicari itu ini guys, ternyata si self counter ini, karena nggak di semua ahas itu ada ternyata. Ini saya nemunya itu di IM Parts Purworejo, jadi saya tinggal order aja ke dia dan harganya agak lumayan gitu ya. Dan ini perbedaan self counter sebelumnya dan yang baru ya, walaupun memang nggak kelihatan rusak parah, tapi kalau gearbox itu memang direkomendasikan ya kalian harus ganti satu set gitu ya. Dan ini juga gear counter 51T nya ini buat Vario Karbu. Nah, buat self counter dan gear counter itu sebetulnya bisa di upgrade ukurannya ya, cuman karena saya nggak mau upgrade karena susah juga carinya, ya udah saya ganti lagi aja ke yang ori. Ini kelihatan sebelumnya ya. Jadi intinya sih kalau membuat memelihara gearbox kalian ya rutin aja ganti oli gardan, terus juga jangan sampai kemasukan air. Jadi tadi selang si hisapnya itu atau selang hawanya itu ya, itu diposisikan ke posisi semulanya. Jadi jangan sampai nggak dipasang atau misalnya tapi banyak juga orang yang nanya, bang kalau ditutup gimana sih si selang hawa buat gearboxnya? Jangan, karena kan gearbox itu butuh hawa juga, karena kan di dalamnya itu panas gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tutup atau tutup permanen, jangan. Lebih baik pakai selang ya, selang apapun ya. Cuman selangnya ditempatin ke sesuai tempatnya aja gitu. Intinya ya jangan sampai ketutup. Nah, ini buat aspulinya, ini kodenya KVG, dan ini aspuli sebelumnya ini masih bagus sebetulnya. Aspuli sebelumnya juga masih bisa dipakai sebetulnya mah ya. Cuman ya karena ya udahlah, ketimbang saya nanti takutnya kenapa-napa, ya udah mending ya biar lebih enak juga kan ya, kita ganti satu set. Oke, buat masang di sininya saya pakai tracker 3 kaki juga dari Hyoshi Tool. Nah, jadi nanti buat masukinnya kalian harus pakai olinya dulu ya. Di sini buat masukin bearingnya biar nggak seret, saya lumasi dulu oli. Dan ini olinya oli transmisi mobil dari Shell gitu ya. Jadi nanti saya masangnya itu pakai tracker biar nggak dipukul-pukul. Jadi kalau enaknya pakai tracker 3 kaki itu tinggal pakai impact, udah gitu ya. Dan si bearingnya pemasangannya rata, dan nggak sampai waktu 10 detik juga udah kepasang. Dan ini sih tinggal kita pasin, karena di bagian si aspul itu ada kayak titik ya, titik atau bahasa Sundanya mah legokan. Nah, legokan itu biasanya diperuntukkan untuk pemasangan tracker kayak gini ya, karena kan kalau rata itu nggak diperuntukkan. Nah, ini tracker 3 kaki dari Hyoshi itu, nanti saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi ya. Ini udah, kalau udah kayak gini udah kenceng ya, udah kerasa kenceng pakai tangan, ini tinggal kita buka aja pakai impact kayak gini guys. Nah, enak kalau punya impact, punya kuncinya enak. Ini tiba-tiba nanti langsung ketarik tuh, jadi si trackernya itu otomatis narik ya. Tuh lihat ya, bearingnya langsung otomatis narik secara rata. Oke, ini udah kepasang, nih tinggal sedikit lagi, tinggal kita kencengin lagi pakai impact. Ini kalau pakai kunci biasa mah lama banget sih. Oke, ini udah kepasang ya. Ini kalian bisa lihat, tinggal kita masukin si snap ringnya ya, atau kunci atau klipnya ya. Sorry, dari tadi saya tipe banget ini ngomong ya. Mohon maaf guys, karena ini saya ngedubbing video ini tuh jam 1 malam, karena saya pengen videonya itu cepat upload. Oke, ini udah kerasa kenceng, dan buat klipnya ingat ya, yang posisi bagian halusnya itu menghadap ke bawah. Menghadap ke atas ya, maaf. Menghadap ke atas buat posisi yang halusnya ya. Kalau buat ratanya menghadap ke bawah. Oke, ini saya spill juga, dan karena takut videonya malah jadi durasinya panjang, jadi buat pemasangannya ya tadi saya pukul-pukul aja sih pakai palu, dan ternyata nggak efektif, dan saya menggunakan gas ya, jadi dibakar dulu dan proses kebakarnya itu lama banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu, nanti saya kasih cuplikan video orang lain cara ngebakar si bagian gearbox itu gimana gitu ya. Ini udah sih kalau udah buat pemasangan. Tadi juga saya
ketika nge-record ternyata habis 45 menit untuk pemasangan bearingnya doang gitu ya. Dan ini kelihatan ya, ini ada jarak, ternyata memang si bearing itu nggak terlalu nggak terlalu nyepet ya, atau nggak terlalu ngepres gitu ya. Tapi emang dari Hondanya juga kayak gitu guys. Jadi nanti kalau dipasangin udah pakai si gear-gearnya itu benar ya. Nah ini kalian juga harus tahu nih kalau pemasangan yang benar itu gini nih ya. Karena banyak orang yang kalau masang gearbox itu salah nih ya, terutama untuk gear dari subcounternya ya. Nah pasangnya tuh kayak gini guys. Jadi disesuaikan dengan posisi jalur dari aspuli dan buat si gear yang gedenya ya. Nah ini kalau digerakin kayak gini mah dia gak akan gerak karena memang ketahan sama si shaft counternya. Jadi kayak gitu ya. Tuh. Ini juga suaranya jadi halus karena memang karena mungkin ini semuanya diganti rata. Jadi ya nggak akan ada miss gitu ya, kalau bahasa ininya mah nggak akan ada spelling lagi ya, karena kan si bearing baru, si gearbox pusatnya juga baru. Oke, maaf banget kalau tadi saya selama ngedubbing ini ada banyak yang salah, nanti kalian koreksi aja di kolom komentar, harap maklum ya. Karena ini kalau kalian tahu ini udah jam 11 malam ya. Saya tadi syuting jam 4, ini sampai jam 11 malam. Ini kita lihat, nah ini udah nggak ada splang lagi dan udah nggak ada pergerakan aspuli yang terlalu ekstrim ya. Tadi kan gojlak banget ya, kalau sekarang udah nggak gojlak ya. Gojlaknya ini kehitung wajar karena memang harus ada pergerakan juga atau gojlak sedikit ya. Dan ini buat perputarannya atau roterinya juga enak ya kalau si gearboxnya itu baru. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau dari tadi selama ngedubbing banyak tiponya ya.